Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sahabat rahmah dan rahimakumullah, kita semua sudah paham bahwa hari ini kita telah mencapai akhir daripada Ramadan, 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka hendaknya lah kita semua mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan ini. Kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Oleh karenanya, mengoptimalkan di 10 malam terakhir adalah suatu yang sangat penting di dalam mencapai target daripada Ramadan. Kita tahu bahwa target Ramadan ada 3. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah mulai ayat 185. Yang pertama, sudah hafal semua ayatnya, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, walitukabbirullaha ala ma hadakum, wala'allakum tashkurun. Yang ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan adanya saum Ramadan ini, diwajibkan Ramadan ini, kita bertambah takwa, setiap hari bertambah takwa. Dan di dalam Ramadan ini hendaknya lah memenuhi daripada target Ramadan. Maka kita sempurnakan Ramadan ini. Sempurnakan bilangannya, bukan hanya bilangan saja. Tapi kita sempurnakan kualitasnya. Tilawah kita sempurnakan. Infak kita sempurnakan. Amal soleh yang lain juga kita sempurnakan. Seluruh amal soleh kita sempurnakan. Memberikan iftar kita sempurnakan. Kepada sahabat kita, kepada tamu kita. Dan di akhirnya juga kita sempurnakan dengan menutup daripada zakat fitrah. Dan dilengkapi juga dengan zakat mal dan infak dan sedekah. Dengan sempurnanya ini, maka terbuka. Dengan kita berdoa, pintu-pintu doa akan terkabul. Sebagaimana Allah janjikan. Ketika hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Katakanlah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan hambaku ketika dia meminta. Jadi kalau kita meminta di bulan Ramadan ini, kita banyak meminta, insya Allah Allah kabulkan. Falyastajibu li, tapi ada syaratnya. Penuhi dulu kewajibanmu terhadapku. Wal yu'minu bi, dan beriman kamu kepadaku. Iman total, iman yang baik, iman yang sempurna. La'allahum yarsudun, supaya kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini adalah target Ramadan. Nah, sampai di mana kita setelah 10 hari yang terakhir ini? Oleh karena itu, kita sempurnakan, kita perbanyak. Kita tahu bahwa mengoptimalkan Ramadan itu sejak awal, diawali dengan niat. Perbanyak daripada doa, perbanyak daripada zikir. Kemudian perbanyak mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri, ma aqulu fiha?" Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, jadi ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah berkata, "Katakanlah, baik, ucapkanlah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun. Innaka afuwun tuhibbu afwa, dan engkau menyukai, engkau cinta, menyukai hambamu yang memohon ampunan. Tuhibbu afwa, fa'fu anni. Oleh karena itu ampuni aku." Ini dibaca. Kalau seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka selesai sudah. Indahnya Ramadan kita dapat. Indahnya Lailatul Qadar kita dapat. Apalagi yang kita inginkan? Kalau memang sudah seluruh dosa kita dihapuskan, maka tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Dan persepsi ini adalah persepsi bagaimana yang dicontohkan oleh Bapak kita Adam. Dan ini, persepsi ini yang sedikit keliru, mengatakan bahwa Adam diturunkan di muka bumi ini adalah dihukum.
karena berbuat kesalahan. Tapi Adam memahami tidak demikian. Maka itu di dalam berdoa, hendaklah kita niatnya benar. Hati kita terbuka, pikiran kita terbuka. Sehingga ketika kita berdoa, Allah mengerti betul isi yang terdalam di dalam hati kita. Maka Allah kabulkan. Sebagaimana Adam ketika dia mengekspresikan bahwa dia betul-betul menyesal. Sesungguhnya ketika Adam diturunkan ke muka bumi, Adam memahami ini bukan suatu hukuman. Tapi ini adalah suatu konsekuensi. Karena sebelumnya sudah Allah umumkan di hadapan para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, dan diperintahkan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah sudah buat pengumuman ini. Akan tetapi malaikat protes, kenapa kok diciptakan manusia sementara aku senantiasa bertasbih? Maka kemudian malaikat diperintah untuk sujud. Dan kemudian sujudlah kecuali iblis. Dan Adam kemudian ditempatkan di surga. Akan tetapi dengan gangguan syaitan kemudian dijerumuskan oleh syaitan. Maka karena memakan buah khuldi, maka Allah turunkan Adam ke muka bumi. Tetapi Adam tidak protes. Adam tidak banyak bertanya. Adam tidak berargumentasi kepada Allah. Mestinya Adam bisa berargumentasi mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah buat pengumuman bahwa aku memang dijadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi ini bukan suatu hukuman. Tapi Adam mengakui bahwa semua yang dia lakukan adalah kesalahannya. Maka terkenal dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi saudaraku, sahabat Ramadan, pengakuan kita terhadap dosa, pengakuan kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, kita berendah hati, kita husnudzon kepada Allah sebagaimana husnudzonnya Adam. Karena Adam memahami ketika Allah berfirman walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Dan sungguh aku akan menempatkan kamu di muka bumi ini dan menjadikan kamu ma'ayis. Ma'ayis itu adalah penghasilan yang bisa kita dapatkan di muka bumi ini untuk hidup layak. Jadi ini bukan suatu hukuman. Allah sediakan kita di muka bumi ini untuk sebagai ladang kita untuk beramal. Allah sediakan sarananya lengkap sehingga Adam memahami ini bukan hukuman. Buah disediakan dengan begitu sempurna, dengan packaging sempurna. Maka ma'ayish adalah kita diminta untuk berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan berarti dengan berleha-leha atau dengan malas. Tapi kita dengan penuh berusaha. Nah inilah makna kita memahami Allah sudah sediakan semua di muka bumi ini dengan sempurna, dengan grateful semuanya. Luar biasa, memang Al-Quran ini sangat luar biasa. Salah satu contoh saja, sedikit memperpanjang. Ketika Allah menyediakan semua sarana dengan sempurna, buah-buahan dengan sempurna, tidak dengan main-main. Buahnya di packaging dengan kulit yang bagus. Nah ini merupakan satu sarana. Kita diberikan sarana, makanya sebagai di dalamnya ma'ayis untuk mencapai kehidupan yang layak dengan luxury bahkan. Oleh karena itu dengan seluruh sarananya Adam memahami ini bukan suatu hukuman, tapi ini adalah kesalahanku. Oleh karena aku minta ampun kepada Allah. Maka sahabat Ramadan di dalam sepertiga malam yang terakhir ketika kita sahur, maka marilah kita sempatkan di waktu-waktu sahur itu untuk bermunajat kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalaupun kita mau menggabungkan dengan doa-doa witir, Subhanal malikil quddus, subuhun quddus, rabbuna wa rabbul malaikata warruh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak, dikombinasikan antara sholat, zikir. Ketika kemudian zikir sekian lama, kemudian diisi, diganti dengan sholat, ditambah dengan sholat, kemudian zikir lagi, ini adalah suatu kebaikan. Perbanyaklah, marilah kita raih, semoga kita menjadi la'allahum yarsudun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.